Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terakhir untuk menutup sesi bulan ini adalah penting juga, kalau tadi kan tahapan-tahapan untuk membentuk diri yang ideal, sekarang kita lihat indikatornya. Indikator diri yang ideal. Jadi, kapan atau apa buktinya bahwa sebenarnya kita ini sudah melakukan sesuatu yang seharusnya tentang diri kita dan terhadap diri kita. Yang pertama, sosok pribadi yang sudah ideal. Itu indikatornya adalah gembira. Gembira itu satu parameter, satu ukuran hidup orang yang selalu bersyukur. Orang itu bersyukur karena dia puas dan menerima kondisinya apa adanya. Jadi indikator itu kan ukurannya. Pak, saya itu sudah cocok enggak sih Pak kepribadianku? Aku sudah sesuai atau tidak sih Pak hidupku ini? Yang pertama, ukurannya adalah kegembiraan. Kalian ini menjalani hidup dengan gembira, penuh rasa syukur, atau dengan kekecewaan, dengan ketidakpuasan, atau rasa penyesalan dan kekhawatiran yang berkepanjangan atau tidak. Nah, ukurannya itu. Pak, kalau saya sih sumpek terus Pak hidup saya, misalnya susah terus Pak, saya gelisah terus, berarti belum gembira. Ada banyak yang tidak kita puasi dalam hidup ini. Mungkin masa lalu yang kita sesali, masa depan yang kita khawatirkan, atau masa kini yang kita merasa tidak berdaya di hadapannya. Lah, kalau agama memberi tipsnya, yuk latihan bersyukur. Bersyukur itu berarti kita mampu hidup secara gembira. Kelihatan beda nanti orang yang mampu bersyukur dengan tidak. Aura orang yang senantiasa gembira dengan orang yang selalu mengeluh dan tidak puas akan berbeda. Yang kedua adalah hiduplah dengan gayamu sendiri. Jadi ini indikator bahwa kita ini sudah lega, puas dengan hidup kita. Citra diri yang positif adalah kita hidup dengan gaya kita sendiri. Bukan karena terpaksa diatur orang lain, bukan karena terseret oleh teman dan lain sebagainya. Enggak, saya ya milih-milih sendiri, saya sukanya memang ini. Lah kok kamu sukanya hari ini kok drama-drama Korea? Ya enggak, saya memang suka. Gaya saya ya memang itu. Yang drama-drama Korea itu. Enggak mentang-mentang ada yang mengkritik penggemar Korea, terus saya pura-pura enggak suka Korea misalnya, enggak. Ya gayaku memang suka Korea itu. Atau sebenarnya saya enggak suka Korea, tapi yang lain kan suka Korea. Makanya saya gayanya kayak suka Korea. Nah, itu berarti bukan gaya kita sendiri. Ayo kita hidup sesuai dengan dorongan hati kita sendiri. Ini nanti akan jadi sumber kebahagiaan juga. Ini sama dengan kita menampilkan versi diri kita apa adanya. Tadi kan ada aspek penerimaan diri. Terus ukuran yang ketiga, selain gembira dan hidup dengan gaya kita sendiri, adalah kita siap untuk disukai atau tidak disukai. Ya, hidup ini kan memang tadi kita hidup dengan gaya kita sendiri. Mungkin ada orang yang suka atau tidak suka dengan kita. Ada orang yang nyinyir, ada orang yang iri, ada orang yang dengki, atau ada orang yang mengidolakan kita berlebihan, itu kan menyukai kita, dan lain sebagainya. Dan kita tidak terpengaruh dengan itu. Silahkan saja orang setuju atau tidak dengan pilihan hidupku.
dengan gaya yang kau anggap baik dan benar ini, monggo saja. Tapi inilah aku, apa adanya. Baik kalian suka atau tidak suka. Nah, ini indikator ketiga. Jadi kalau kita sudah bisa gembira, kalau kita sudah hidup dengan gaya kita sendiri, kemudian kita siap untuk disukai atau tidak disukai, ya, kemungkinan kita sudah punya citra diri, pemahaman diri yang positif. Kan banyak orang hari ini yang tidak siap kalau tidak disukai. Kadang-kadang sudah melakukan kebaikan, tetapi kok tidak ada yang respon ya? Kok tidak ada yang jempol, nggak ada yang like? Viewernya kok sangat sedikit, subscribernya sedikit misalnya. Terus kita tidak siap, sudahlah kalau gitu aku tidak begitu lagi. Itu berarti tidak siap untuk disukai. Jadi tujuan dari kebaikan-kebaikan tadi hanya komentarnya orang. ACC persetujuannya orang. Nah, ini menunjukkan kita belum positif kalau memang hanya begitu. Nah, yang keempat adalah kita mampu mengelola diri kita secara mandiri. Mengelola diri secara mandiri itu maksudnya ya kita ini emosi-emosi kita bisa kita kelola sendiri. Jadi kita bisa memanage diri kita sendiri tanpa bantuan orang lain. Misalnya kita marah ini, wah saya marah ini, saya tahu saya marah, gimana caranya meredakan marah, dan kita bisa melakukan meredakan marah itu oleh kita sendiri. Jadi tidak perlu bantuan orang lain, tidak perlu pakai fasilitas ini, fasilitas itu. Kita sendiri sudah bisa meredakan kemarahan kita sendiri. Ini mampu mengelola diri sendiri secara mandiri. Misalnya, wah ini saatnya semangat untuk berjuang ini. Nah, kita bisa memotivasi diri kita untuk semangat berjuang. Tidak perlu menunggu motivator-motivator atau ikut kursus-kursus motivasi yang bayar mahal. Ketika kita butuh ketenangan, kita mampu menenangkan diri kita sendiri. Ketika kita butuh semangat untuk berjuang, kita bisa menyemangati diri kita sendiri. Ini namanya mampu mengelola diri secara mandiri. Terus, di antara indikator pemahaman diri kita yang positif, selain tadi kita hidup dengan gembira, dengan versi kita sendiri, gaya kita sendiri, dengan siap disukai atau tidak disukai, kemudian mampu mengelola diri kita secara mandiri. Penting juga bagi kita untuk, kalau ini saya ambil dari beberapa pandangan yang khas, yang unik, yaitu apa? Mampu menertawakan diri sendiri. Jadi kemampuan menertawakan diri sendiri ini menarik, karena kita itu seringkali memaksa diri kita sendiri atau memarahi diri kita sendiri kalau pas tidak sukses. Kemampuan menertawakan diri kita sendiri ini sebenarnya bagian dari penerimaan diri kita terhadap kita. Jadi orang yang tidak mampu menertawakan diri, ini alternatifnya dua. Yang pertama orang yang sombong, dan yang kedua orang yang putus asa, atau orang yang sangat keras terhadap dirinya. Jadi sombong, putus asa, sangat keras terhadap dirinya. Ini 3 parameter yang membuat orang tidak bisa menertawakan diri. Menertawakan diri itu kita menyadari betapa lemahnya kita. Kita menyadari betapa banyaknya kekurangan-kekurangan dalam diri kita. Kita menyadari betapa mudahnya kita itu terpeleset dalam salah, dalam khilaf, dan lain sebagainya. Kita tertawakan diri kita. Ternyata aku ini naif sekali, aku ini lucu, aku ini banyak kurangnya, banyak salahnya. Ini kemampuan menertawakan diri penting untuk menunjukkan bahwa kita bukan orang yang sombong, bukan orang yang putus asa,
atau bukan orang yang sangat keras tidak mencintai diri. Jadi ini indikator. Coba teman-teman dicek ya, kalau teman-teman sedang atau telah melakukan kesalahan, kemudian sadar bahwa itu salah, selain menyesal, itu kan pernah tidak kita menertawakan diri kita sendiri. Jadi menertawakan itu salah satu indikasi bahwa kita memahami diri kita sebagai sosok yang lemah, banyak kekurangan, dan lucu, naif. Ya, tapi tidak dengan keras memarahi atau menyesali hidup, menyesali diri. Ini bagian dari self-love. Jadi ini yang kelima. Dan yang terakhir, indikator pemahaman diri yang positif itu ya tentu saja kita mampu berinteraksi, kita mampu beradaptasi dengan yang lain di sekeliling kita. Ya mungkin kita hidup dengan gaya kita sendiri, kita siap disukai atau tidak disukai, tapi kan bukan berarti kita tidak bisa beradaptasi. Jadi kita harus juga bisa beradaptasi dengan yang lain. Oh iya sih, sebenarnya gayaku itu ya apa adanya seperti ini, tapi situasi saat ini kalau aku apa adanya mungkin malah membuat orang kecewa, marah, tersinggung. Ya sudah, aku pending dulu, nanti nyari situasi yang tepat. Nah, aku siap sih disukai atau tidak disukai, tapi ini ada orang ngeritik aku. Nanti kalau aku cueki saja, jangan-jangan dia kecewa, dan siapa tahu memang kritiknya penting. Oke lah, aku dengarkan kritiknya apa. Aku tidak akan cuek dan lain sebagainya. Ini kan mampu berinteraksi, mampu beradaptasi dengan lingkungan sekeliling kita. Jadi teman-teman, mungkin agak sulit kita mencari banyak teori tentang mengenali diri, memahami diri, dan lain sebagainya. Tapi mari kita bareng-bareng mengusahakannya sambil melihat, aku ini sudah puas atau tidak terhadap diriku, aku ini sudah on the right track atau tidak, sudah ada di jalan yang benar atau tidak. Antara lain dengan melihat kita ini gembira atau tidak, kita sudah hidup dengan versi keinginan kita sendiri atau tidak, kita ini siap disukai dan tidak disukai atau tidak, kita mampu mengelola emosi-emosi, mengelola diri kita sendiri atau tidak, kita mampu menertawakan diri kita atau tidak, dan terakhir kita mampu berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sekeliling atau tidak. Ini indikator-indikatornya. Ya tentu saja tidak ada manusia yang sempurna. Seperti tahap-tahap tadi, selalu saja terbuka ruang untuk pengembangan diri, peningkatan kualitas diri. Wong kita ini manusia yang tidak sempurna, selalu saja mungkin salah, mungkin tidak pas, mungkin keliru. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.